Saudara, kami juga sudah terhubung dengan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, untuk mengetahui seputar persiapan di Bandung menyambut big match dari Persib versus Persija Jakarta pada sore hari ini. Kang Farhan, selamat siang. Bagaimana kalau persiapan dari Pemkot Bandung sendiri nih jelang laga besar pada sore hari ini? Selamat siang, Assalamualaikum. Jadi kita memang sekarang sangat fokus kepada pengamanan dan juga kenyamanan. Saat ini pemeriksaan di ring terluar dari GBLA sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dan panitia pelaksana. Pengamanan dilaksanakan secara gabungan dari kepolisian, Polda, dan Polrestabes. Kemudian di setiap titik masuk kota Bandung juga kita melakukan screening. Sedangkan gabungan lain adalah bersama dengan TNI. Nah, kebetulan kalau di Bandung kan seluruh matra ada, TNI AD ada, TNI AU ada, TNI AL ada. Nah, kemudian juga Satpol PP kami kerahkan juga untuk menjaga lingkungan di sekitar Stadion GBLA. Nah, nobar kita gelar di 262 titik, baik itu kelurahan maupun kecamatan maupun komunitas-komunitas. Nah, jadi kita sudah betul-betul siap untuk menyambut, bahkan pengamanan juga kami lakukan di stasiun Tegaluar. Ini saya lagi standby di stasiun Tegaluar untuk memastikan bahwa warga luar Bandung yang datang ke Bandung menggunakan Tegaluar juga bisa datang ke stadion dengan aman dan nyaman. Baik, Kang Farhan, lalu kalau misalnya untuk lalu lintas, kemudian transportasi, kan katanya ada sekitar 30.000 penonton yang akan datang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Seperti apa mungkin untuk mengakomodasi para supporter yang akan datang begitu, Kang? Supporter sekarang sudah sangat terbiasa untuk datang ke tempat pertandingan itu minimal 2 jam sebelum dimulai pertandingan. Tadi saya pantau dari tempat penukaran tiket yang masih berlangsung di daerah Kiara Condong, itu terakhir berlangsung tadi jam 13.15 kayaknya itu berakhir. Nah, sekarang semuanya sudah bergerak menuju ke GBLA. Itu dipecah dua, ada yang lewat tol masuk ke Sumarekon, ada juga yang lewat Jalan Gede Bage biasa. Nah, jalanan yang menuju ke Jalan Gede Bage biasa memang lumayan padat, mulai dari Kiara Condongnya, Soekarno-Hatta sampai belok kanan ke Gede Bage, Cisaranten, dan sampai ke wilayah GBLA. Nah, kenapa sampai padat? Ya karena memang di sebelum kendaraan itu masuk ke ring terluar di GBLA sudah dihentikan untuk kemudian diperiksa bahwa semua orang sudah pakai gelang. Jangan sampai tidak pakai gelang. Oke, baik Kang. Biasanya kan kalau misalnya laga antara Persib kontra Persija itu biasanya malam, kali ini sore, tumben nih sore. Kenapa tuh Kang? Wah, itu ikut jadwal sama Liga dan juga yang punya hak siar, Bu. Itu sih kita ikut-ikutan aja lah. Kapanpun pertandingan Persib siap untuk menang. Oke, berarti ini tidak terkait dengan keamanan dan juga kenyamanan juga, Kang, atau bagaimana kira-kira? Saya kurang ngerti kalau masalah schedulingnya sekarang seperti apa ya. Tapi memang kita merasakan bahwa kalau pertandingan dilaksanakan sore jauh lebih mudah lah untuk pengamanan, pengawasan, dan lain-lain gitu. Oke, Kang, tadi juga Kang Farhan menyebut kalau misalnya yang paling utama itu adalah pengamanan dan juga keamanan jalannya laga sore nanti, begitu Kang. Apa sih yang bisa diedukasi atau dikasih tahu gitu kepada para supporter kita supaya kita sama-sama nih bisa menjaga jalannya laga nanti tetap kondusif? Jangan takut kalau tidak punya tiket, cari aja 262 titik nobar yang ada di seluruh kota Bandung. Banyak yang gratis-gratis, terutama di kantor-kantor kecamatan dan kantor kelurahan. Itu nomor satu. Nomor dua, untuk yang datang dan punya tiket, ikuti semua arahan dari para petugas. Jangan bawa flare, jangan bawa petasan, jangan bawa hal-hal yang membahayakan, senjata tajam, senjata api, narkoba, minuman keras ya, itu semua akan kita periksa dan bersihkan dari sejak lawang pertama sebelum kita masuk ke GBLA. Dan yang ketiga, menang kalah, bukan begitu maksudnya. Kalau menang kita bahagia, kalau kalah asal mungkin, jadi sebaiknya kita bahagia aja terus. Oke, baik Kang Farhan. Juga yang tidak kalah lupa nih Kang, gimana supaya kita mencegah kekerasan antar supporter Kang? Dari Kang Farhan sendiri mau bilang apa
kepada para supporter? Provokasi pernah dilakukan beberapa hari yang lalu, tapi kami sudah hapus semuanya karena bagaimanapun juga memang ini adalah pertandingan sepak bola dengan tensi yang paling tinggi di Liga Indonesia. Dan kita juga sudah menyaksikan begitu banyak korban berjatuhan percuma. Untuk Anda yang punya fanatisme, tetaplah itu dijadikan sebagai fanatisme untuk mendukung tim kita sendiri. Bobotoh, fanatisme orang banyak hanya untuk Persib gitu, bukan untuk mencelakakan orang lain. Jadi tetap jagalah seperti itu, insya Allah kita akan selalu bisa menjaga sepak bola Indonesia yang selalu membahagiakan dan menyenangkan. Oke, Kang Hor Farhan juga tadi tambahan mungkin untuk lalu lintas kan tidak hanya supporter dari Persib Bandung, tapi dari Persija Jakarta juga tentu datang begitu ya ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Itu seperti apa bentuk koordinasi yang dilakukan? Tadi jalur dari Jakarta menuju Bandung juga ada ada pengamanan di sana yang dilakukan. Kalau saya nggak salah, sampai hari ini peraturan pelarangan tim pendukung tamu ke pertandingan tandang itu dari PSSI masih berlaku. Jadi memang untuk itu kami melakukan penjagaan di pintu masuk, baik di gerbang tol, terutama gerbang tol Gede Bage, gerbang tol Buah Batu, gerbang tol Muhammad Toha dan Kopo. Sementara itu di stasiun kereta api ada 2 titik, stasiun kereta api Cimekar dan stasiun kereta api Tegaluar. Nah, itu kita jaga semuanya, memastikan bahwa kita mengikuti peraturan tidak boleh ada pendukung tim tamu dalam pertandingan tandang di Kota Bandung. Oke, dan juga tentu dampak dari big match ini terhadap ekonomi Kota Bandung seperti apa? Mungkin ada peningkatan wisatawan begitu Kang ya, dan juga untuk sekaligus memastikan langkah tidak adanya gangguan ketertiban gitu Kang? Supporter sepak bola itu kalau ke Bandung, kalau Persib lagi main lawan Persija big match seperti ini, yang datang dari luar Bandung rata-rata nggak nginep ya. Mereka akan datang tadi subuh, terus kuliner-kuliner dulu, terus baru berangkat setelah makan siang menuju ke stadion. Nah, jadi memang yang akan banyak terbantu adalah UMKM, terutama para pengrajin pengrajin jersey, pengrajin merchandise, kemudian warung-warung makan semua pasti akan ramai. Jadi alhamdulillah dampak ekonominya sangat baik. Oke, berarti berdampak positif begitu ya Kang ya terhadap perekonomian Bandung sendiri dengan adanya big match ini. Tapi kalau misalnya ada nggak sih Kang program, ya baik, ada nggak sih Kang program edukasi sendiri dari Pemkot Kota Bandung gitu untuk mencegah kekerasan supporter, mungkin bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menjaga citra Bandung tetap aman juga begitu? Butuh waktu yang cukup lama memang untuk membangun sebuah kesadaran. Sejak saya menjadi bagian dari manajemen Persib tahun 2009 sampai sekarang, kita tidak pernah berhenti melakukan edukasi dan juga pengkondisian. Salah satu terobosan penting dalam pengkondisian supaya tidak terjadi lagi kekerasan adalah dengan memastikan bahwa tiket online itu dilaksanakan dengan kompliansi yang tinggi, dengan kepatuhan yang tinggi. Tidak hanya kepatuhan dari para pembeli atau bobotoh, tetapi juga kepatuhan dari para penyelenggaranya. Jadi jaringannya tidak pernah macet, kemudian tidak pernah overload, semuanya serba on time gitu. Dan ini membuat kita bisa memastikan bahwa mereka yang datang ke stadion itu memang niatnya adalah untuk nonton. Sementara untuk pengamanan, memang kita melakukan pengamanan berlapis. Pengamanan berlapis ini memberikan edukasi kepada para bobotoh agar apabila melampiaskan yang namanya fanatismenya terhadap Persib ini harus dilakukan tentu saja di lingkungan sendiri sambil nonton bola. Ini jangan sampai lagi jalan tiba-tiba melakukan sesuatu gitu ya, yang justru bahkan akan merusak diri sendiri dan orang lain. Nah, hal ini terus kita lakukan dengan melakukan pendekatan 3 ya. 1, pendekatan persuasif, edukatif, sosialisasi. 2, pendekatan preventif, melakukan pencegahan jangan sampai ada peluang-peluang pelanggaran. Nah, yang ketiga baru dengan sangat terpaksa kita lakukan pendekatan represif untuk mereka yang ternyata udah diajarin, udah diomongin, udah dicegah, masih nekat juga melakukan pelanggaran. Ya tentu saja kita harus bisa menegakkan hukum.
Oke, baik Kang Farhan, terima kasih atas penjelasannya. Semoga Yes. laga sore nanti tetap berjalan kondusif dan nanti kita lihat sendiri bagaimana hasilnya. Yang penting semuanya tetap Oh, aman. hasilnya udah pasti 2-0 Bandung menang. Oh gitu. Sangat optimis ya Kang Farhan ya. Oke, apapun hasilnya itu yang penting semuanya kondusif, semuanya aman dan juga semuanya Amin. nyaman. Amin. Terima kasih Kang Farhan Amin. atas waktunya. Selamat sore. Semoga nanti sesuai dengan cita-cita keinginan Kang Farhan ya. Amin, siap. Terima kasih ya. Oke, baik terima kasih.